Bismillahirrahmanirrahim. Guys, lumayan ya guys. Mungkin beratnya ada sekilo lebih. Oke sahabat, eh, mungkin kali ini saya akan membahas sedikit ya, tentang melon. Bagaimana saya melakukan penanaman ataupun pembudidayaan melon menggunakan galon bekas ya. Ya, mungkin untuk metode penanaman melon memakai galon bekas ini tidak banyak petani melakukan seperti ini. Mungkin untuk konvensional hal seperti ini jarang dilakukan karena mungkin terlalu banyak proses ataupun pengerjaan mungkin seperti itu ya guys. Karena belum banyak sih petani yang melakukan ataupun menggunakan galon bekas ini untuk menanam secara konvensional ya, skala besar gitu ya. Yang saya tahu tuh yang paling banyak tuh menggunakan polybag ya guys, dengan media kokopit seperti itu ya guys, karena mungkin sangat mudah ya dikerjakannya, tinggal beli polybag dan mengisi dengan media tanam ataupun kokopit itu sendiri ya guys. Tidak perlu untuk memotong ataupun mengukur melubangi di galonnya ini. Oke guys, mungkin ini saya akan memberi bercerita untuk pengalaman saya tentang menanam melon menggunakan galon bekas ini. Mungkin kawan-kawan juga bertanya, bagaimana sih caranya untuk menanam melon menggunakan galon bekas? Oke, yang pertama mungkin kita akan terlebih dahulu menyediakan galon, media tanam ya guys, dan pupuk atau nutrisi yang akan kita berikan ke melon. Tentunya benih yang unggul ya guys. Ya kalau mau coba-coba yang eceran juga nggak apa-apa ya. Banyak kok di toko-toko online ataupun di toko-toko pertanian ya, untuk percobaan seperti saya di sini ya guys. Oke, mungkin yang pertama itu galon ya guys. Galon mineral yang kawan-kawan tahu ya guys, yang isinya itu kalau nggak salah 16 liter ya, yang paling gede ya. Nah itu kita dibelah dua, bukan dibelah dua ya, dipotong ya guys ya. Yang kepalanya untuk kita media tanamnya diisi ya guys gitu. Nah jangan lupa juga untuk melubangi si kepalanya itu untuk saluran irigasi airnya guys ya. Kalau kita untuk penyiraman di atas, kita langsung ke bawah gitu, langsung ke penampungan. Dan yang untuk galon yang potongannya satunya, kita untuk penampungan air ya guys, supaya si air itu tidak gampang menguap. Kita di bawah itu kita genangkan air ya, supaya untuk pemanfaat pasti memaksimalkan untuk penyiraman ataupun si pemberian airnya itu tersebut ya. Nah di yang penampungan air itu kita kasih lubang sedikit, yang penting si selang air ataupun kita untuk memasukkan air isi ulang ya, si ulang airnya itu mudah. Nah
Itulah untuk penerapan ataupun pemotongan si galon untuk penanaman melon menggunakan metode Bumega ya guys ya, budidaya melon dalam galon. Nah, untuk yang kedua, media. Untuk medianya saya menggunakan tanah, kohe kambing, kapur dolomit, sekam bakar. Di 4 elemen itu kita campurkan dengan skala tanah 1 karung 25 kilo ya guys. Untuk kohe kambing yang sudah difermentasi tapi ya guys, 1 karung. Untuk si dolomit kita menggunakan per 1 karungnya itu 25 kilo medianya itu kita menggunakan takaran 3 kilo saja gitu. Hanya untuk perangsang ataupun mengemburkan si medianya saja. Dan untuk si sekam bakar ataupun sekam mentah bisa saja gitu. Itu kita menggunakan setengah karung untuk menggemburkan si medianya juga ya guys, dan untuk menahan air agar supaya si akar itu tidak kering ya guys ya. Karena si media tanamnya itu harus bisa menampung air supaya tidak langsung larut ke bawah ya guys. Nanti dalam pemupukan dan penyiraman itu agar si akar itu bisa langsung menyerap dari medianya, bukan dari bawah ya guys. Karena kalau si tanamannya masih muda, akarnya belum banyak, dia belum bisa menembus si galon yang di atas tuh untuk akarnya ke bawah, menyerap air yang di bawah, belum bisa. Oleh karena itu kita harus menyediakan sekam. Dan tadi udah satu ya, galon, media, pupuk ya. Sekarang pupuknya. Yang pertama mungkin yang harus kita sediakan pupuk NPK 16-16-16, magnesium sulfat, boron, serta gandasil buah bisa, gandasil daun juga bisa, pakai gandasil ya. Itu tergantung masing-masing orang aja ya guys, mau menggunakan gandasil saja gitu ya guys. Yang lain juga apa-apa, yang penting ada zat kalsium dan untuk si buah ini lebih terangsang ya guys, untuk menjadi buah super itu. Dan untuk satu lagi mungkin kalsium ya guys. Kalsium itu lebih penting. Mungkin hanya saya menggunakan itu semua. Untuk dosis-dosisnya ada di video-video saja, ada di video-video saya yang ada di beranda YouTube saya ya guys. Bisa kawan-kawan cari di sana ya, tentang pemupukannya seperti apa, dosis-dosisnya bagaimana gitu. Seberapa dosisnya itu ada semua. Dan yang terakhir itu benihnya saya pakai sih yang untuk percobaan ini saya benih ngecer ya guys. Karena saya kalau mau beli benih premium itu sangat mahal sekali ya guys, di atas 2000 ya, 200.000, maaf ya, di atas 200.000. Saya sayang banget ya. Mungkin nanti akan saya coba dengan
skala besar karena eh, dasarnya saja sudah saya lakukan seperti ini. Mungkin tidak akan berbanding jauh sih untuk perawatannya. Tapi nanti akan saya coba, tapi bukan di sini, di lahan. Karena di kebun saya sudah bikin greenhouse yang 7 kali 7 meter, lumayan besar ya. Itu bisa menampung sekitar 100, mungkin lebih ya, 100 apa namanya ini, media ya guys, media tanamnya. Dan mungkin seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tali ya. Siapa ada tali untuk mengadakan hambatan melon itu sendiri. Nah, mungkin si melon ini dia usianya variasi ya, tergantung jenis benih yang kita pakai. Ada yang 60 hari, 65 hari, 70 hari, 75 hari itu sudah bisa panen. Dan yang ini lebih dari 70 hari. Harusnya ini 70 hari sudah panen. Karena saya pengen tahu bagaimana dia sampai kering seperti ini daunnya ya guys, sampai sekering ini daunnya, gimana rasa si melonnya ini guys. Karena yang lain sudah saya panen dan alhamdulillah ada yang manis, ada yang enggak seperti itu guys. Karena beda-beda saya berikan nutrisinya gitu. Nah, dan yang ini saya nanti akan review guys, jangan sampai uh, tinggalan ya guys. Oke, sekarang mungkin kita akan panen karena sekarang masih puasa, nanti sore ataupun nanti setelah buka kita akan eksekusi ya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim guys, lumayan ya guys, mungkin beratnya ada sekilo lebih. Ini yang kecil ya guys, karena saya dua ya guys, satu pohon ini saya buahkan 2 melon, ukurannya beda-beda sih, tapi tuanya sih lebih tua ini karena daunnya sudah kering. Ini saya ambil semua. Oke guys, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kita masih sharing saja ya guys, pengalaman saya untuk penanaman melon ini ya guys. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda harimau.